Udah? Assalamualaikum. Ya, selamat pagi semuanya. Iya, oke, terima kasih. Baik, alhamdulillah pagi ini kita bertemu kembali di kelas 8A ya. Ya. Baik, sebelum kita mulai ke pertemuan kita yang pertama, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ada yang bisa membantu Bapak memimpin doa? Ya, silakan, Pak, pimpin doa. Ya, baik. Sebelum kita mulai, Pak Fadi mau tanya, di kelas ini ada yang hari ini nggak berangkat? Siapa yang berangkat? Oh, Faiz. Ada lagi? Oh, sudah. Faiz kenapa? Oh, Faik, maaf. Faik, hari ini nggak berangkat karena? Oh, sakit. Ya, kita doakan bersama, semoga teman kita, Faik, yang sakit bisa segera sembuh dan bisa segera berangkat ke sekolah. Baik, sebelum kita mulai, Pak Fendi punya permainan tepuk nih, namanya tepuk huruf atau tepuk angka. Untuk aba-aba yang pertama, nanti kalau Bapak mengatakan tepuk 1, berarti kalian menepuk kedua tangan 1 kali. Kalau tepuk 2, berarti 2 kali tepuk 3, tepuk 4, dan tepuk 5. Gitu ya, kita latihan dulu deh. Tepuk 1, nanti kalian tepuk, namun posisinya di sebelah kiri kalian, seperti ini. Tepuk 1, prok, kemudian kembali lagi di sini. Jadi ini posisi siap tepuk. Kalau tepuk 2, berarti prok, kembali. Paham ya? Kalau tepuk 3, berarti kiri dulu, kemudian kanan, kemudian atas, kemudian kembali. Paham? Kita coba dulu ya. Yo, siap. Tepuk 1. Tepuk 1. Oke, lanjut. Tepuk 2. Nah, 2, konsentrasi. Tepuk 2. Nah, masih ada 3. Ulangi. Tepuk 2. Good. Oke, lanjut. Tepuk 3 ya berarti tambah atas. Jadi 1, 2, 3, kembali. Siap. Tepuk 3. Oh, masih ada yang paham. Fokus. Tepuk 3. Tepuk 3. Oke, good. Lanjut, sekarang tepuk 4. Untuk tepuk 4, berarti sebelah kirinya 2 kali, sebelah kanannya 2 kali. Contoh ya, tepuk 4, prok, 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 prok. Tapi dengan ketukan yang lebih, ritmenya lebih kencang. Kalau tadi kan prok, prok, prok gitu pelan. Kalau tepuk 4 langsung cepat. Prok, 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 prok. Gitu. Ulangi ya. Ya, bersama-sama siap. Tepuk 4, prok, 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 prok. Henti, hanya 4. Ulangi. Tepuk 4, prok, 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 prok. Oke, good. Lanjut tepuk 5. Untuk tepuk 5 berarti prok, 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 prok. Turun. Gitu ya. Prok-prok jadi apa? Siap. Tepuk 5. Tepuk 5. Prok-prok, prok-prok, prok. Tepuk 5. Oke. Terakhir. Nanti ada aba-aba tepuk 5 berapa kali? Kalau nanti aba-abanya tepuk 5 2 kali, berarti nanti kamu melakukan tepuknya 5, namun 2 kali muternya. Yuk kita latihan coba ya. Tepuk 5 2 kali. Iya. Bisa? Terus kalau nanti tepuknya lebih dari 2 kali, ada tambahannya, tambahan gerakan. Contoh misalkan tepuk 5 3 kali, berarti prok, 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 prok sampai 3 setelah selesai. Gitu ya, sambil gini. Sambil ucapkan gitu ya. Oke, kita coba. Yo, siap. Tepuk 5 2 kali.
Tepuk 5 3 kali. Oke, tepuk tangan buat semuanya. Oke. Baik, bagaimana perasaan kalian hari ini? Senang. Oke, alhamdulillah. Baik, hari ini agenda kita mau melanjutkan senang-senangnya, yaitu hari ini kita akan diskusi bersama tentang pembuatan keyakinan kelas. Kata dasar keyakinan berarti yakin. Kamu tahu nggak artinya yakin? Yakin itu apa? Pasti. Yang lain? Aku yakin. Bahasa Inggrisnya I'm trust. Wah, ya. Aku yakin. Yakin itu artinya apa sih yakin? Tahu nggak artinya yakin? Aku yakin loh, besok bakal naik kelas. Apa itu yakin? Artinya yakin. Percaya. Betul. Nah, kita akan membuat keyakinan kelas atau kepercayaan kelas yang akan kita percayai. Pasti kita bisa melakukannya. Ya. Baik, sebelum pembuatan keyakinan kelas, kita akan terlebih dahulu diskusi tentang peraturan. Ada yang tahu apa itu peraturan? Peraturan itu apa? Apa? Tata tertib ya. Oh ya, tata tertib. Sesuatu yang harus ditaati atau sesuatu yang harus dilakukan, harus diikuti dan sebagainya. Nah, menurut kalian penting nggak sih kita punya sebuah aturan? Penting, betul sekali. Di jalan raya, kalau seandainya tidak ada aturan, apa yang terjadi? Nggak ada lampu merah. Kira-kira gimana apa yang terjadi? Kecelakaan, semua orang pasti akan sesuka hati, nggak mau ada yang ngalah ya, macet dan sebagainya. Semua hal pasti ada aturannya. Agar apa? Agar tertib dan nyaman. Kira-kira nih, di kelas kita, perlu nggak sih adanya aturan? Perlu, oke. Baik, sekarang Bapak akan bertanya ke kalian tentang aturan. Menurut kalian nih, coba kita tanya jawab dulu. Kira-kira peraturan apa yang harus ada di kelas ini, khususnya kelas 8A? Kira-kira apa nih peraturannya? Oh, piket, oke. Ada lagi yang lain? Oh iya, betul. Yang lain lagi? Ya, baik. Nah, untuk memudahkan, Bapak akan membagikan sebuah post-it berwarna-warni. Ya, siapa yang suka warna kuning? Oh, enggak ada. Yang pink? Oh, banyak yang pink ya. Pinky boys ya. Yang warna hijau? Ada hijau. Yang warna oranye? Oke. Yang warna apa lagi nih ya? Macam-macam. Baik. Silahkan boleh ambil warna sesuka hati kalian dari mulai yang baris pertama. Silahkan ambil. Maju sini Mbak. Ambil warna sesuka hati kalian. Salah satu ambil masing-masing. Maju ke depan. Pilih warna sesuka hati. Ambil salah satu. Yang baris sana, yang putra silahkan. Maju ke depan. Pilih, ambil satu. Bebas. Ambil satu aja. Ya, gantian yang sudah silakan duduk. Sudah? Bagi yang sudah mendapatkan, silakan disiapkan alat tulisnya, pulpennya. Silakan disiapkan pulpennya masing-masing, alat tulisnya masing-masing. Oke, sekarang Bapak beri kalian kesempatan untuk menuliskan satu aturan yang penting diterapkan di kelas 8A. Silakan ditulis, tidak perlu diberi nama. Silakan. Tuliskan satu aturan. Ya.
Sudah? Bagi yang sudah, silahkan boleh ditempel di sini, di bagian aturan. Ya, silahkan ditempel di sini. Ya, bagi yang sudah silahkan, boleh langsung ditempel. Ya, silahkan ditempel. Dari mulai paling tepi, ditempel. Yang rapi ditata. Oke, bawahnya. Ya, yang rapi. Sampingnya bisa, iya. Ada lagi yang belum ditempel? Silakan. Sudah ditempel semuanya? Sudah? Oke. Baik. Sudah ditempel. Oh, ini kebalik ya. Ya, baik. Sudah ada beberapa jawaban dari masing-masing kalian atau teman sekelas. Aku diminta tolong satu anak bantu maju ke depan untuk membacakan hasilnya. Siapa? Faiz, tolong Is. Iya, silakan. Yo. Baik Faiz, tolong dibacakan dari yang paling tepi dulu. Apa jawaban dari teman-teman Is? Coba, yang pertama? Dilarang toksik atau berkata kasar. Dilarang toksik atau berkata kasar. Oke, lanjut. Dilarang mencoret-coret tembok dan meja. Dilarang mencoret-coret tembok dan meja. Lanjutnya? Tidak merusak fasilitas sekolah. Tidak merusak fasilitas sekolah. Tidak boleh merusak fasilitas sekolah. Oh ya, sama. Yang lain? Tidak boleh mainan bola di kelas. Tidak boleh mainan bola di kelas. Oke. Berpakaian rapi. Berpakaian rapi. Oke. Harus menjaga kebersihan kelas. Harus menjaga kebersihan kelas. Lanjut. Dilarang berisik saat guru menjelaskan materi. Dilarang berisik saat guru menjelaskan Materi. materi. Oh ya. Memakai pakaian rapi dan lengkap. Pakaian rapi tadi sudah. Melaksanakan piket bersama. Melaksanakan piket bersama. Tidak membuat gaduh saat guru menerangkan pelajaran. Oh iya, tadi tidak berisik sama ya, tidak buat gaduh. Lanjut. Tidak boleh bermain bola di kelas. Bermain bola. Tidak boleh mencontek. Tidak boleh mencontek. Oh iya. Yang lain? Dilarang main di kelas. Dilarang bermain di kelas. Terus? Berangkat tepat waktu. Berangkat tepat waktu ya. Tidak mengobrol saat guru sedang menerangkan materi. Tidak mengobrol saat guru menerangkan materi ya. Harus saling menghormati. Saling menghormati. Piket kelas tidak. Piket kelas ya. Tidak membuang sampah sembarangan. Tidak buang sampah sembarangan. Wajib piket sesuai jadwal. Wajib piket sesuai jadwal. Tidak mencoret-coret meja kelas. Tidak mencoret-coret meja ya. Tidak boleh berkelahi saat bersama teman. Tidak berkelahi Bersama teman. bersama teman. Tidak boleh membuang sampah di laci. Tidak boleh membuang sampah di laci. Tidak boleh mencoret tembok. Mencoret tembok. Tidak boleh mencontek. Mencontek. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Oh iya, baik. Tadi berarti yang sudah dibacakan oleh Faiz ada beberapa yang sama ya tadi ya? Apa yang tadi sama? Membuang sampah tadi ada beberapa ya, sama. Yang lain? Piket, ada juga yang main bola. Apalagi tadi yang sama? Oh iya. Baik, beri tepuk tangan untuk Faiz. Terima kasih. Baik, sekarang kita akan kelompokkan. Dari beberapa jawaban tadi ada beberapa yang ada unsur tentang kedisiplinan tadi ya. Contohnya apa? Tepat waktu. Oke. Tadi ada yang tepat waktu itu tentang kedisiplinan, disiplin. Oke, selain disiplin, Pak Budi beri tanda dulu ya, yang disiplin tidak boleh melaksanakan piket. Nah, piket ini masuk dalam kategori, berarti kalau piket masuknya dalam kategori apa? Disiplin bukan? Oh, tanggung jawab, betul. Disiplin, kemudian
tanggung jawab. Oke. Piket tanggung jawab. Oke. Terus yang berangkat tepat waktu ini apa masuknya? Disiplin. Oke, disiplin. Terus kemudian kalau yang dilarang mencoret tembok dan meja, maksudnya apa? Tanggung jawab. Oke. Tanggung jawab. Terus mencoret-coret meja ini sudah sama tadi. Kalau tidak merusak fasilitas, tanggung jawab juga. Tanggung jawab juga. Tidak mencoret-coret kelas, meja kelas. Apa? Berarti apa? Harus bertanggung jawab juga ya. Oke. Lanjut. Berkelahi. Saling menghormati ya. Oke, kita tambah. Saling menghormati. Oke, menghormati, menyayangi, mengasihi dan sebagainya. Berarti ini yang berkelahi, saling menghormati. Apalagi yang saling, oh ini harus saling menghormati. Oke, sama. Kemudian kalau bermain bola di kelas, apa, tanggung jawab atau saling menghormati? Tanggung jawab ya, berarti masuk ke tanggung jawab. Tanggung jawab lumayan banyak nih. Oke, ini yang saling menghormati. Selanjutnya, piket kelas. Piket kelas tanggung jawab. Oke. Wajib piket sesuai jadwal, ini juga sama, tanggung jawab. Kemudian tidak boleh mencontek. Apa? Mencontek berarti apa? Kejujuran. Oke, kita tambah kejujuran. Iya, mencontek itu berarti lebih ke kejujuran ya. Kemudian ini apa? Piket tidak mencontek, menjaga kebersihan juga sama. Ini berarti tentang tanggung jawab, betul. Apalagi dilarang berisik. Berarti apa? Saling menghormati ya, betul. Ini berarti saling menghormati. Baik, ini sudah ada beberapa, Pak ditempel lagi. Sudah masuk semua, berarti tidak merusak tadi sudah, tidak membuat gaduh, tidak mengobrol, tidak boleh buang sampah. Berarti apa? Tanggung jawab. Baik, berarti kita sudah ada empat kategori yang sudah kalian tuliskan. Yang pertama yaitu tentang kejujuran, kedua disiplin, yang ketiga tanggung jawab, yang keempat saling menghormati. Nah, dari aturan ini kita akan rubah menjadi keyakinan kelas. Nah, bagaimana cara merubah menjadi keyakinan kelas? Cara merubahnya yaitu ciri-cirinya keyakinan kelas itu adalah satu, berdasarkan kesepakatan bersama. Jadi tidak ada unsur dipaksa, tapi itu berdasarkan kesepakatan kita bersama. Apa yang sudah kalian tulis tadi, kita buat jadi keyakinan kelas. Pak Guru akan tuliskan di sini keyakinan kelas. Oke, yang pertama yaitu tentang kejujuran. Berarti bagaimana keyakinan? Kita harus meyakini tentang apa? Berarti apa? Kita bisa melakukan, kita bisa bertindak dengan jujur. Gitu ya? Iya, jadi keyakinan kelas yang pertama adalah kita bisa bertindak jujur. Oke, sepakat? Jujur dalam hal apa saja? Tadi contohnya tadi mencontek, apalagi tidak berbohong. Kenapa Januar hari ini kok baru berangkat? Maaf,
tadi orang tua nganternya terlambat, padahal Januarnya karena bangunnya kesiangan. Nah, gitu ya. Kita bisa berbuat jujur, tapi itu contoh ya. Oke, yang pertama kita bisa bertindak jujur. Sepakat sampai di sini? Sepakat. Lanjut yang nomor 2. Setelah jujur, yaitu yang kedua adalah disiplin. Yuk, buatkan kata disiplin. Kita bisa disiplin, gitu ya. Oke, kita tulis. Kita bisa disiplin. Disiplin itu apa saja sih sebetulnya? Disiplin waktu. Disiplin apa lagi? Disiplin waktu. Disiplin apa lagi? Pakaian, gitu ya. Contohnya disiplin pakaian apa? Misalkan nih, hari Senin, jadwalnya seragamnya OSIS, itu berarti disiplin pakaian. Dari mulai atas, kerudungnya warna putih, itu salah satu contoh disiplin. Kemudian bajunya juga putih, kemudian pakai dasi, itu salah satu contoh kedisiplinan. Tuh ya, jadi disiplin itu banyak. Bisa disiplin waktu, bisa disiplin pakaian, kemudian disiplin diri. Disiplin diri itu berarti kita bisa mandiri, itu salah satu disiplin diri. Gitu. Lanjut, sampai di sini sepakat semua? Sepakat. Oke. Lanjut, yang ketiga. Apa yang ketiga? Buatkan kalimat tanggung jawab. Kita bisa bertanggung jawab. Oke, kita tulis. Kita, apa tadi? Bisa bertanggung jawab. Bertanggung jawab terhadap apa? Semua yang kita lakukan. Kita harus bertanggung jawab terhadap diri sendiri maupun tanggung jawab kepada orang lain. Contoh nih, kalau misalkan kalian tidak sengaja, misalkan kalian menumpahkan minuman botol temannya, kemudian jatuh tumpah, airnya habis. Bagaimana cara kalian mewujudkan sikap tanggung jawab? Yang pertama, apa yang kamu lakukan? Oh, minta maaf dulu. Setelah minta maaf, kemudian, oh ya, membersihkannya. Itu adalah contoh salah satu sikap tanggung jawab. Jadi tanggung jawab bisa tanggung jawab terhadap orang lain, juga tanggung jawab terhadap diri sendiri. Kalau tanggung jawab terhadap diri sendiri, contohnya gimana? Oh, hari ini ada PR. Berarti pulang sekolah, aku harus ngerjain PR dulu. Karena aku bertanggung jawab terhadap diriku sendiri. Aku besok nggak mau tidak mengerjakan PR. Itu salah satu contoh juga tanggung jawab. Namun terhadap diri sendiri. Oke, sampai di sini sepakat? Kita bisa bertanggung jawab. Oke, lanjut. Yang terakhir, yang terakhir adalah saling menghormati. Buatkan kalimatnya. Kita bisa saling menghormati. Ya, kita bisa saling menghormati, menyayangi, mengasihi. Contohnya kalau seandainya bertengkar, berkelahi, berarti tandanya tidak bisa menghormati atau menyayangi. Kemudian ribut di kelas juga berarti tandanya tidak bisa saling menghormati. Karena tidak semua suka yang ramai gitu ya, ada yang suka yang rapi. Baik, sampai di sini sepakat? Yuk kita baca bersama-sama. Bacakan keyakinan kelas 8A. Yang pertama, 1. Oke, 2. 3. 4. Iya. Sampai di sini sepakat? Yo, beri tepuk tangan yang meriah kalau itu sepakat. Baik. Sekarang untuk mengesahkan keyakinan kelas 8A, silahkan masing-masing dari kalian untuk maju ke depan, kemudian diberi tanda tangan di kertas ini. Silahkan maju dari mulai baris yang putar dulu, yang ganteng-ganteng. Yuk, tanda tangan di kertas ini, silahkan. Gantian, maju ke depan, kemudian ditanda tangani keyakinan kelas 8A.
Pulpennya baru sih ya. Oke, selanjutnya. Ya, bebas, terserah mau di sebelah mana. Di sampingnya boleh, di bawahnya boleh, di pojok boleh, silakan. Ya, berikutnya. Langsung dua anak nggak apa-apa, kanan kiri jadi nanti lebih cepat. Ya, berikutnya Arjuna, ayo jalan. Yang lain lanjut, silakan. Berikutnya. Ya, sekarang latihan tanda tangan. Besok kalau udah jadi artis, udah biasa tanda tangan, ya. Ya. Besok kalau Faiz sudah jadi pemain nasional kan nanti bakal banyak yang minta tanda tangan. Iya, tanda tangan di baju, di kaos kayak gitu. Berikutnya, yang belum tanda tangan silakan. Tanda tangan dulu, yang belum. Sudah semuanya? Baik, sudah ditandatangani, sudah disepakati, sehingga keyakinan kelas ini yang akan diterapkan bersama-sama. Sampai di sini ada yang tahu perbedaannya antara peraturan dengan keyakinan? Apa bedanya? Kalau aturan berarti kalimatnya bagaimana? Oh, ada kata dilarangnya, oke. Ada kata harusnya gitu ya. Tapi kalau keyakinan lebih ke kita, kesepakatan bersama gitu ya. Itu perbedaan antara peraturan kelas dan keyakinan kelas. Kalian lebih suka yang mana? Lebih suka yang peraturan kelas atau keyakinan kelas? Iya, lebih suka yang keyakinan kelas ya. Sehingga harapannya kalian dapat mengikuti keyakinan yang sudah disepakati bersama. Baik, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, ya, prak, tepuk 4, tepuk 5 3 kali. Ya, tepuk tangan bagi kita semuanya. Oke. Baik, keyakinan kelas sudah terbentuk. Kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Semoga tetap sehat, jaga kesehatan, selalu bahagia, dan sampai bertemu lagi pada pertemuan berikutnya. Baik, sebelum kita akhiri, ada yang mau bertanya? Tidak ada. Kalau tidak, kita berdoa terlebih dahulu. Dipimpin Dava. Ya Pak, silakan dipimpin.
Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.